Kenapa para penulis perjanjian baru yang datang dari Josephus itu tidak ada lagi menyebut tentang sekte Esai? Tentunya karena mereka tahu bahwa sekte Esai itu adalah jemaat pengikut Yesus yang mula-mula sekali dan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bisikan Buku Tua 3, dimana kita akan melanjutkan part ke-5 yang menceritakan tentang isi daripada buku Dead Sea Scroll yang penuh dengan kontroversial dan berisi data dan fakta yang wajib untuk kita renungkan. Kita masuk di halaman 31. Jenis-jenis huruf Hebreu dalam kurung Ibrani yang begitu mirip bentuknya pada ketiga naskah itu dapat dicatat sebagai berikut. Di sini nggak perlu kita bacakan. Di sini ada 1, 2, dan 3. Ini dia contoh hurufnya. Jadi sedikit saja di antara jenis huruf lainnya yang tidak mirip. Bila mana diperhatikan daftar bentuk-bentuk dari berbagai naskah tua yang disusun oleh Profesor Dr. S.A. Birnbaum dan dijadikan dasar penelitian oleh para ahli paleografi, bila mana dalam satu naskah yang tengah diteliti itu dijumpai bentuk termuda bercampur dengan bentuk-bentuk tua, maka pokok pegangan bagi penaksiran usianya ialah bentuk-bentuk termuda, apalagi jikalau jumlah yang mirip itu lebih banyak. Pendirian bahwa bentuk-bentuk huruf pada Manual of Discipline itu lebih mirip dengan bentuk-bentuk pada Nas Papyrus, sebuah naskah tua yang ditemukan W.L. Ness sekitar tahun 1902, berisikan Decalogues dalam kurung Ten Commandments. Kurang beralasan, Nas Papyrus ini sebelum penemuan Dead Sea Scroll terpandang fragmen tertua yang pernah dimiliki dewasa ini tentang sebagian isi Bible. Kami sebut kurang beralasan karena ada dua kenyataan. Pertama, huruf-huruf yang mirip antara Manual of Discipline dengan Nas Papyrus itu cuma mengenai huruf dalam kurung T dan M dan S saja, tetapi huruf-huruf lainnya sangat berbeda sekali, bahkan memiliki bentuk-bentuk termuda. Dua, sekalipun Dr. W. F. Albright pada tahun 1937 menaksir bahwa Nas Papyrus itu ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi, sehingga merupakan fragmen tertua yang pernah dimiliki dewasa ini. Tetapi di balik itu ada ahli-ahli paleografi lainnya yang menaksir bahwa Nas Papyrus itu ditulis pada masa-masa permulaan abad Masehi. Hingga di antara dua, lanjut ke halaman 32, penafsiran itu masih ada ruang gerak bagi pikiran. Pendirian Albright yang berikhtiar menarik Manual of Discipline itu lebih mirip dengan Nas Papyrus, menurut hemat kami, disebabkan terlampau dikuasai oleh patokan pikiran yang hidup selama ini bahwa sekte Esai itu sudah ada pada masa sebelum tahun Masehi. Keterangan Josephus mengenai peristiwa Manahen itu terlampau kuat mencekam dan menguasai pikiran sarjana-sarjana Bible selama ini. Pada saat ditemukan Dead Sea Scroll dan naskah-naskah tua yang lebih memberikan sorotan pada atas sekte Esai, maka jalan pikiran lantas dikuasai oleh suatu patokan pikiran yang sudah ada, hingga diikhtiarkan menarik Dead Sea Scroll itu jauh ke belakang agar sejalan dengan patokan pikiran tentang sekte Esai itu. Berikutnya teka-teki yang membingungkan. Jikalau pendirian tua tentang sekte Esai itu dilepaskan, maka sekian banyak teka-teki sejarah dalam kurung historical puzzles yang dihadapkan Dead Sea Scroll kepada kalangan sarjana-sarjana Bible dewasa ini akan lantas beroleh penyelesaiannya. Soal-soal sejarah merupakan teka-teki membingungkan itu sesudah mempelajari isi Dead Scroll ialah: 1. Siapakah yang dimaksud dengan teacher of righteousness dalam kurung guru kebenaran?
yang sempat lolos dalam kurung Warkworship Away dari tangan musuh-musuhnya itu. 2. Siapakah yang dimaksud dengan wicked priest dalam kurung imam yang culas, dan man of life dalam kurung orang pembohong yang berusaha menjerumuskan teacher of righteousness itu. 3. Kekuasaan asing manakah yang dimaksud dengan Khitan dalam kurung Raja Wali yang pada masa kekuasaannya itu teacher of righteousness hidup? Kunci penyelesaian teka-teki dalam hal ini ialah kata Khitan itu. Kalau yang dimaksudkan oleh kata Ibrani dalam kurung Hebreus itu ialah kekuasaan Makedoni yang menyerbu dan menduduki Palestina sejak abad ketiga sebelum Masehi, maka siapakah tokoh-tokoh sejarah dalam jangka masa itu yang disebut wicked priest dan man of law dan teacher of righteousness? Jikalau yang dimaksud ialah kekuasaan Roma yang menyerbu dan menduduki Palestina sejak abad pertama sebelum Masehi, maka siapakah tokoh-tokoh sejarah dalam jangkauan itu yang disebut wicked priest dan man of law dan teacher of righteousness? Kalangan sarjana-sarjana Bible lebih berat kepada dugaan yang kedua, tapi sebaliknya, daripada mencari tokoh-tokoh sejarah yang dimaksudkan itu pada masa sudah tahun Masehi, kalangan sarjana-sarjana Bible berikhtiar meneliti tokoh sejarah yang hidup pada masa sebelum tahun Masehi. Hal ini tentu terbawa oleh patokan pikiran bahwa sekte Esai itu sudah ada pada masa-masa sebelum tahun Masehi, dan teacher of righteousness yang dimaksud itu adalah dari sekte Esai. Kalangan sarjana-sarjana Bible meraba-raba tentang berbagai tokoh sejarah yang dijumpai catatan sejarahnya pada masa-masa sebelum tahun Masehi. Di antaranya disebut nama Milenaus dan Antibolus I yang terhadap dirinya dapat dipasangkan istilah wicked priest. Tetapi rabaan ini kembali terbentur pada soal siapakah yang dapat dipandang teacher of righteousness pada masanya masing-masing yang sesuai dengan sifat-sifat yang dijumpai di dalam Dead Sea Scroll? Tidak ada, sekali lagi tidak ada. Justru karena itulah teka-teki ini belum memperoleh penyelesaian sampai kini. Jikalau kalangan sarjana-sarjana Bible itu tidak terlampaui dikuasai oleh patokan pikiran bahwa sekte Esai itu sudah ada pada masa-masa sebelum tahun Masehi, maka sekalian teka-teki ini akan beroleh penjelasannya. 1. Wicked priest itu ialah imam besar Kajapas. 2. Man of law itu ialah penuduh-penuduh pada majelis imam besar. 3. Teacher of righteousness itu ialah Yesus. 4. Khitan itu ialah kekuasaan Roma yang lambang kebesarannya memang Raja Wali. Satu perkara yang menarik hati dalam keterangan Dead Sea Scroll itu bahwa teacher of righteousness sempat lolos dalam kurung carried away dari tangan-tangan musuhnya. Keterangan ini mirip sekali dengan keterangan kitab suci Al-Quran mengenai diri Isa pada saat penangkapannya dilakukan. Berlanjut berikutnya, 3 sekte Yahudi. Sebuah pembuktian tak langsung dalam kurung indirect evidence yang sangat menentukan atas hipotesis kami ialah bunyi keterangan Josephus sendiri bahwa dalam masyarakat Yahudi itu hidup 3 sekte: Saduki, Farisi, Esen. Di dalam kurung ada keterangan berbahasa Inggris, namun saya bacakan langsung artinya. Ia lantas menguraikan perbedaan keyakinan di antara ketiga sekte ini. Uraiannya tentang kelahiran sekte Esai serta upacara-upacara keagamaan yang dilakukannya sesuai dengan Dead Sea Scroll. Tentang ketiga sekte Yahudi ini berkali-kali disebut Josephus di dalam kedua bukunya. Sebaiknya para penulis naskah dari Perjanjian Baru cuma menyebut-nyebut 2 sekte saja dengan melemparkan kecaman-kecaman pedas terhadap sekte Saduki dan Farisi, seperti juga isi Dead Sea Scroll, tetapi tidak ada menyebut tentang sekte ketiga, sekte Esai, baik pun mengecam ataupun memujikan. Di sini timbul soal,
kenapa para penulis perjanjian baru yang datang dari Josephus itu tidak ada lagi menyebut tentang sekte Esai? Tentunya karena mereka tahu bahwa sekte Esai itu adalah jemaat pengikut Yesus yang mula-mula sekali dan yang telah mengalami kebinasaannya pada saat pemusnahan total orang Yahudi oleh pasukan Roma di sekitar tahun 70 Masehi. Bahkan Josephus di dalam bukunya menguraikan betapa ketabahan anggota-anggota sekte ini menghadapi siksaan-siksaan yang bengis dan kejam dari pasukan Roma. Tidak mengerang, tidak mengucurkan air mata, jangankan minta ampun, malah tersenyum terhadap para penyiksanya. Jikalau sumber-sumber sejarah tertua menyebut tentang sekte ketiga, tetapi naskah-naskah dalam perjanjian baru dan begitupun naskah-naskah dalam Dead Sea Scroll tidak ada menyebut tentang sekte ketiga itu, maka kesimpulannya, apakah yang dapat ditarik dari situ kecuali bahwa ketiga sekte itu, sekte Esai, tidak lain daripada sekte New Testament ataupun sekte Dead Sea Scroll. Apalagi Dead Sea Scroll itu ada menyebut-nyebut istilah New Covenant terhadap ajaran yang dianutnya, yang pada hakikatnya hampir sama dengan New Testament, disebabkan ajaran warisan Nabi Musa itu disebut dengan Covenant ataupun Testament, sedangkan sekte New Testament dan sekte Dead Sea Scroll itu menganggap dirinya pembaharu ajaran Musa. Lanjut ke pembahasan berikut, kekeliruan penafsiran Depis. Nah, ini cukup menarik. Upacara sembahyang subuh menjelang matahari terbit yang dilakukan pengikut sekte Esai, seperti diuraikan Josephus tentang kebiasaan sekte ini, tidak dapat dimaknakan bahwa sekte Esai ini menyembah matahari karena kemasukan pengaruh ajaran Zarathustra, seperti dimaknakan oleh Paul Depis. Josephus ini tidak ada menyebut-nyebut tentang itu. Keterangannya tentang kebiasaan itu cuma berbunyi sebagai berikut. Ini bahasa Inggris, saya sebutkan artinya aja. Dan tentang ketaatan mereka terhadap Tuhan adalah amat luar biasa, karena sebelum matahari terbit mereka tidak mengucapkan agak sepatah kata pun tentang hal-hal yang kotor, tetapi melakukan suatu upacara sembahyang tertentu yang diwarisinya dari bapak-bapaknya yang terdahulu. Upacara sembahyang subuh menjelang matahari terbit itu bahkan dewasa ini pun dapat disaksikan, yaitu pada orang Islam, sama sekali tidak bermakna bahwa orang Islam itu menyembah matahari karena kena pengaruh oleh ajaran Zarathustra. Dari tanggapan Paul Depis tentang sekte Esai itu sudah terang keliru. Sekte Esai itu tidak lain tidak bukan ialah jemaat pengikut Yesus yang mula-mula. Masuk ke bagian 3, sistem teologi dalam gereja Katolik. The Meaning of the Dead Sea Scroll, buah tangan Pastor Paul Depis, terbit pada bulan Juni 1956. Pada bulan Agustus 1956 terbit buku The Papal Encyclicals in the Hair Historic Context, buah tangan Anne Primental, dengan kata pengantar oleh Father Gustav Schwegel. Kedua buku ini diterbitkan oleh The American Library of World Literature (EANS), New York, mungkin sebagai jawaban tak langsung kepada Paul Depis mengenai sikap dingin pihak Katolik terhadap pertemuan penting pinggir laut mati itu. Father Gustav Schwegel di dalam pengantarnya itu sengaja menjelaskan sistem dan sumber bagi teologi dalam gereja Katolik, beserta perbedaannya dengan sistem dan sumber kepercayaan dalam kalangan Protestan. Guna memahamkan sistem dan sumber teologi dalam gereja Katolik itu, sengaja kami salinkan bagian pokok dari penjelasan Father Gustav Schwegel itu. Buku Anne Primental telah memperoleh catatan nihil obstat dari J.A. Godwin, J.C.D. Kensor L. Braum, dan catatan imprimatur dari Kardinal Spellman, Archbishop of New York. Kedua catatan itu mengandung pernyataan resmi bahwa buku Anne Primental itu bebas dari setiap kekeliruan ataupun kesalahan menurut pandangan gereja Katolik. Justru karena itu, uraian Father Gustav Schwegel tentang sistem dan sumber teologi dalam gereja Katolik itu dapat dinyatakan suatu uraian resmi menurut pendirian gereja Katolik
Pada salinan uraian ini sengaja kami bubuhkan angka pada pangkal setiap kalimatnya berbunyi sebagai berikut. 1. Kepercayaan mempunyai pengertian yang berbeda bagi semua orang Katolik dan bagi seorang Protestan. 2. Kepercayaan itu bagi seorang Protestan bermakna penyerahan diri setulusnya dari seseorang yang sempurna kepada Tuhan yang menurunkan wahyu. 3. Tindakan penyerahan diri yang tulus itu berupa bagi seorang Katolik dapat disebut faith dalam kurung kepercayaan, hope dalam kurung pengharapan, dan clarity dalam kurung kebajikan. 4. Bagi seorang Katolik, kata kepercayaan itu sendirian saja membawa pengertian berupa persetujuan akal atas wahyu sebagai suatu kebenaran disebabkan oleh kesaksian pemegang wewenang witnessing authority dari Tuhan pemwahyu. Oke, untuk part 5 ini kita akhiri di halaman 36 di nomor 5 yang akan kita bacakan berikutnya. Semoga isi dari buku Dead Sea Scroll karangan dari Yusuf Saub dapat memberikan arahan terbaru dan memberi pemahaman yang lebih baik kepada kita semua. Atas perhatian dan hadirnya di dalam channel ini, mari kita sama-sama membangun ke arah pemikiran yang lebih baik, karena semua hal yang berkaitan dengan masa lalu sejarah-sejarah tertulis rapi di dalam buku. Kita hanya perlu membacanya dan memahaminya dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 6.